Pernahkah Anda menyadari sebuah paradoks yang aneh di dunia ini? Pria yang paling kuat di dalam sebuah ruangan, pria yang memegang kendali penuh atas situasi, hampir tidak pernah menjadi pria yang paling keras suaranya. Dia adalah pria yang paling tenang. Sementara orang lain panik, berkeringat, dan membiarkan pikiran mereka berputar di luar kendali, dia hanya diam, mengamati, dan bertindak. Pertanyaannya adalah, apa yang dia ketahui yang tidak diketahui oleh 99% pria lainnya? Jawabannya bukanlah bahwa dia lahir tanpa rasa takut. Jawabannya adalah dia memiliki sistem. Hari ini, kita akan membongkar kebohongan terbesar tentang kecemasan. Anda selama ini diajarkan bahwa kecemasan adalah penyakit yang harus disembuhkan. Padahal kenyataannya, kecemasan hanyalah hasil dari kebiasaan mental yang salah. Anda sedang menonton ini karena Anda menolak untuk terus menjadi budak dari pikiran Anda sendiri. Anda berada di sini karena Anda siap untuk naik ke tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda membuat sebuah komitmen. Tulis di kolom komentar saat ini juga. Saya mengendalikan pikiran saya, bukan sebaliknya. Mari kita mulai. Kita hidup di era yang dirancang secara khusus untuk membuat Anda lemah, cemas, dan selalu merasa kurang. Setiap hari, dari momen Anda membuka mata dan melihat layar ponsel, otak Anda dibombardir dengan ribuan informasi yang memicu kepanikan. Tekanan untuk sukses, tuntutan finansial, perbandingan konstan dengan kehidupan palsu orang lain di media sosial, semua ini menciptakan badai sempurna di dalam kepala Anda. Pria modern telah kehilangan pijakannya. Ketika krisis datang, entah itu masalah keuangan, konflik hubungan, atau kegagalan karir, pria rata-rata langsung hancur. Mereka melakukan overthinking. Mereka menciptakan 100 skenario terburuk di kepala mereka sebelum hal itu benar-benar terjadi. Mereka tersiksa oleh imajinasi mereka sendiri. Ini adalah krisis maskulinitas dan krisis kekuatan mental. Namun, akar masalahnya bukanlah dunia luar yang semakin gila. Masalah utamanya adalah Anda belum dibekali dengan perisai psikologis yang tepat. Anda menggunakan strategi usang untuk melawan peperangan mental modern. Kita membutuhkan arsitektur pikiran yang baru. Sebuah sistem kekebalan mental yang tidak tertembus. Disinilah rahasia para pemikir paling elit sepanjang sejarah masuk. Bukan sebagai teori masa lalu, tetapi sebagai senjata taktis untuk masa kini. Kita mulai dengan ilusi terbesar yang menghancurkan mental pria modern. Kebiasaan pertama adalah memotong ilusi kendali. Sebagian besar kecemasan yang Anda rasakan malam ini, saat Anda berbaring di tempat tidur dan menatap langit-langit, berasal dari satu kesalahan fatal. Anda mencoba mengendalikan hal-hal yang sama sekali tidak berada di bawah yurisdiksi Anda. Pria biasa menghabiskan energi emosionalnya untuk marah pada cuaca, mengutuk ekonomi, atau terobsesi dengan apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya. Ini adalah resep pasti untuk kelemahan mental. Saat Anda mengikat kedamaian batin Anda pada tindakan orang lain atau kejadian eksternal, Anda secara sukarela menyerahkan kunci kebahagiaan Anda kepada dunia yang kacau. Pria elit memahami garis batas yang sangat tegas. Sebuah garis yang memisahkan apa yang bisa dia ubah dan apa yang tidak bisa dia ubah. Membedakan kedua hal ini bukanlah sekedar teori. Ini adalah taktik bertahan hidup yang mutlak. Bayangkan garis pertahanan di dalam pikiran Anda. Di satu sisi adalah tindakan Anda, reaksi Anda, opini Anda, dan etos kerja Anda. Di sisi lain adalah segala hal lain di alam semesta ini. Bos yang tidak adil, pasar saham yang anjlok, atau wanita yang meninggalkan Anda. Jika Anda ingin berhenti overthinking, langkah pertama adalah mengakui ketidakberdayaan Anda atas dunia luar. Ini mungkin terdengar merendahkan, tetapi justru inilah bentuk kebebasan tertinggi. Anda melepaskan beban yang tidak pernah didesain untuk Anda pikul. Anda tidak bisa mengontrol apakah sebuah perusahaan memecat Anda besok pagi. Tetapi Anda memegang kendali penuh dan mutlak atas bagaimana Anda merespons, bagaimana Anda merencanakan langkah selanjutnya, dan bagaimana Anda menjaga martabat Anda. Inilah yang membedakan pria tangguh dari mereka yang sekedar mengeluh. Fokuskan seluruh energi Anda hanya pada apa yang bisa Anda sentuh dengan kedua tangan Anda sendiri. Penerapan praktisnya sangat sederhana namun brutal. Mulai hari ini, setiap kali Anda merasakan detak jantung Anda meningkat karena cemas, ajukan satu pertanyaan tajam kepada diri sendiri. Apakah hal ini berada di bawah kendali langsung saya? Jika jawabannya tidak, Anda harus membuangnya dari pikiran Anda pada detik itu juga. Memikirkannya lebih lama tidak akan mengubah hasil. Itu hanya akan membakar cadangan mental Anda. Pria yang kuat menghemat energinya untuk pertempuran yang bisa dia menangkan. Biarkan orang bodoh berteriak pada badai. Anda harus sibuk membangun kapal yang kuat. Dengan menerapkan pemisahan ini setiap hari,
Anda akan melihat bagaimana tumpukan kecemasan Anda menyusut hingga 90%. Pikiran Anda yang tadinya bising akan menjadi setenang air danau di pagi hari. Anda menjadi kebal terhadap drama eksternal. Kebiasaan kedua adalah menguasai seni pengamatan objektif. Kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Ini adalah kebenaran universal. Saat sesuatu yang buruk terjadi, pikiran Anda segera mulai menulis cerita horor. Anda kehilangan klien, dan tiba-tiba narasi di kepala Anda berkata, "Saya gagal, saya akan bangkrut, hidup saya hancur." Hentikan itu sekarang juga. Fakta objektifnya hanyalah, Anda kehilangan satu klien. Titik. Segala hal yang mengikuti kalimat itu adalah fiksi buatan otak Anda sendiri yang sedang panik. Pria yang membiarkan emosinya menulis narasi akan selalu hidup dalam ketakutan. Dia tidak bereaksi terhadap kenyataan. Dia bereaksi terhadap monster yang dia ciptakan sendiri di dalam lemari pikirannya. Ini adalah tanda dari kurangnya disiplin mental. Pria yang psikologi elit melucuti peristiwa dari semua emosi dan drama. Mereka mempraktikkan apa yang disebut sebagai melihat peristiwa secara telanjang. Sebuah kegagalan bisnis bukanlah akhir dari dunia. Itu hanyalah sebuah transaksi matematika yang tidak berjalan sesuai rencana. Penolakan dari seseorang bukanlah validasi atas ketidakberhargaan Anda. Itu hanyalah ketidakcocokan preferensi antara dua individu manusia. Ketika Anda mencabut label emosional dari sebuah kejadian, kejadian tersebut kehilangan kemampuannya untuk menyakiti Anda. Peristiwa di luar sana bersifat netral. Pikiran Anda lah yang mewarnainya menjadi baik atau buruk. Jika Anda bisa mengontrol kuas pewarna tersebut, Anda mengontrol seluruh realitas Anda. Jangan pernah membiarkan rasa takut Anda menjadi sutradara dari film kehidupan Anda. Latih kebiasaan ini dengan menciptakan jeda antara stimulus dan respons. Ketika Anda menerima berita buruk, jangan langsung bereaksi. Ambil napas dalam-dalam. Hitung sampai 3. Paksa otak logis Anda untuk mengambil alih sebelum otak emosional Anda meledak. Tuliskan fakta-fakta murni di atas lembar kertas. Anda akan terkejut melihat betapa kecilnya masalah tersebut ketika dihilangkan dari bumbu-bumbu kepanikan. Kemampuan untuk tetap bersikap dingin, analitis, dan kalkulatif di tengah krisis adalah bentuk karisma yang paling langka saat ini. Ketika pria lain berlarian seperti anak kecil yang kehilangan arah, Anda berdiri tegak, membedah masalah seperti seorang ahli bedah. Inilah kekuatan nyata. Inilah cara Anda menghentikan siklus overthinking sebelum ia sempat bernapas. Kita beralih ke kebiasaan ketiga, yang mungkin merupakan pergeseran pola pikir paling agresif yang bisa diadopsi oleh seorang pria, yaitu pelukan radikal terhadap nasib buruk. Kebanyakan orang mencoba menghindar, bersembunyi, atau berdoa agar kesulitan menjauh dari mereka. Saat rintangan datang, mereka meratap dan bertanya, "Mengapa ini harus terjadi pada saya?" Sikap ini menempatkan Anda pada posisi korban, dan seorang korban tidak pernah memiliki kekuatan. Pria elit tidak sekedar menoleransi rasa sakit atau kesulitan, dia menyambutnya. Dia melihat setiap rintangan, setiap pengkhianatan, dan setiap kegagalan sebagai bahan bakar yang dirancang khusus untuk mempercepat pertumbuhannya. Kegelapan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan material yang akan ditempa menjadi senjata. Ini adalah perbedaan fundamental antara pria biasa dan ahli strategi kehidupan. Pria biasa melihat api dan lari ketakutan agar tidak terbakar. Pria yang memiliki pemahaman elit melihat api dan segera berpikir bagaimana cara menggunakannya untuk menjalankan mesinnya. Ketika rencana Anda hancur berantakan, jangan buang waktu 1 detik pun untuk mengasihani diri sendiri. Ubah pertanyaan Anda. Berhenti bertanya mengapa saya, dan mulailah bertanya bagaimana saya bisa menggunakan situasi ini untuk keuntungan saya yang tidak adil. Musuh yang menyerang Anda sedang menunjukkan letak kelemahan pertahanan Anda. Terima kasih kepada mereka. Kerugian finansial yang Anda alami adalah tamparan keras yang menyadarkan Anda dari kebodohan ekonomi. Bersyukurlah atas pelajaran itu. Semuanya adalah keuntungan jika Anda melihatnya dari sudut pandang yang tepat. Menerapkan kebiasaan ini membunuh kecemasan secara seketika. Karena jika Anda percaya bahwa setiap kejadian buruk pada akhirnya akan menguntungkan Anda, lalu apa yang tersisa untuk dicemaskan? Anda menghilangkan konsep nasib buruk dari kamus mental Anda. Segala sesuatu yang terjadi diatur untuk memperkuat karakter Anda. Anda menjadi tidak bisa dihancurkan. Biarkan dunia melemparkan hal terburuknya kepada Anda. Anda akan mengunyah penderitaan itu dan meludahkannya kembali sebagai kesuksesan. Saat Anda mencapai tingkat mentalitas ini, ketakutan akan masa depan lenyap sepenuhnya. Anda tidak cemas tentang hari esok karena Anda tahu, apapun rintangan yang muncul esok hari, Anda akan menaklukkannya dan menggunakannya sebagai batu loncatan menuju puncak yang lebih tinggi.
Kebiasaan keempat adalah simulasi kehancuran mental. Terdengar gelap, mungkin bagi pria yang lemah. Tetapi bagi mereka yang mencari kekuatan sejati, ini adalah taktik militer untuk pikiran Anda. Overthinking biasanya merupakan hasil dari ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Otak Anda cemas karena ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika skenario terburuk menjadi kenyataan. Solusinya bukanlah berpikir positif yang naif. Solusinya adalah menatap langsung ke dalam jurang kegelapan tersebut. Secara proaktif, luangkan waktu untuk memvisualisasikan segala hal buruk yang bisa terjadi pada Anda. Visualisasikan Anda kehilangan pekerjaan, kehilangan harta benda, atau dikhianati oleh orang terdekat. Lakukan ini dengan tenang dan penuh perhitungan. Mengapa kita melakukan ini? Karena ketakutan tumbuh subur di dalam bayang-bayang. Ketika Anda menyeret ketakutan Anda ke bawah cahaya terang logika, ketakutan itu mengkerut dan mati. Dengan memikirkan skenario terburuk secara detail, Anda menghilangkan elemen kejutan. Anda memaksa otak Anda untuk menyadari bahwa bahkan jika hal paling mengerikan terjadi, Anda tidak akan mati. Anda masih bisa bernapas. Anda masih memiliki pikiran Anda. Anda masih bisa membangun kembali dari awal. Kecemasan Anda kehilangan giginya karena ancaman kehancuran absolut ternyata hanyalah ilusi. Anda membuat peta jalan di wilayah musuh sebelum Anda benar-benar harus pergi ke sana. Persiapan adalah musuh alami dari kepanikan. Ini adalah cara Anda membangun baju besi psikologis yang tebal. Ketika krisis nyata menghantam, orang-orang di sekitar Anda akan terkejut dan kehilangan akal sehat mereka. Tetapi Anda tidak akan terkejut. Anda hanya akan mengangguk pelan karena Anda telah melihat skenario ini ribuan kali di teater pikiran Anda sendiri. Anda sudah memiliki rencana kontingensi. Anda sudah menerima kemungkinan ini jauh sebelum hal itu bermanifestasi di dunia nyata. Latihan ini tidak membuat Anda menjadi pesimis. Sebaliknya, ia membebaskan Anda untuk hidup dengan keberanian luar biasa. Anda bisa mengambil risiko besar dalam bisnis atau kehidupan pribadi karena Anda telah berdamai dengan kemungkinan terburuk. Anda tidak lagi berlari dari hantu, Anda telah menatap mata mereka dan menyadari bahwa hantu itu tidak nyata. Kebiasaan kelima adalah pemisahan mutlak antara tindakan dan perasaan. Salah satu penyakit terbesar pria modern adalah ketergantungan pada motivasi. Anda merasa cemas, jadi Anda memutuskan untuk menunda pekerjaan Anda. Anda merasa tidak aman, jadi Anda membatalkan pertemuan penting. Anda membiarkan fluktuasi kimiawi sementara di otak Anda mendikte tindakan fisik Anda di dunia nyata. Ini adalah kebiasaan seorang budak. Pria yang elit tidak berkonsultasi dengan perasaannya sebelum melakukan apa yang harus dilakukan. Dia memahami bahwa emosi adalah penasihat yang sangat buruk dan sering berbohong. Tindakan harus didorong oleh nilai, prinsip, dan misi, bukan oleh suasana hati yang berubah-ubah seperti cuaca. Banyak pria percaya bahwa mereka harus merasa tenang terlebih dahulu sebelum mereka bisa mengambil tindakan. Ini terbalik. Tindakanlah yang menciptakan keadaan emosional. Ketika Anda sedang overthinking, otak Anda terjebak dalam putaran tanpa akhir. Satu-satunya cara untuk mematahkan siklus itu adalah dengan tindakan fisik yang kasar dan langsung. Berhenti berpikir dan mulailah bergerak. Pria dengan disiplin tinggi melakukan apa yang disyaratkan darinya, terlepas dari apakah dia merasa percaya diri, takut, cemas, atau lelah. Rasa cemas mungkin ada di latar belakang, berteriak dan meminta perhatian, tetapi pria itu mengabaikannya seperti dia mengabaikan suara radio statis. Dia tetap bekerja, dia tetap berlatih, dia tetap melangkah maju. Aturan praktisnya adalah eksekusi instan. Ketika Anda mendapati diri Anda terjebak dalam spiral overthinking di kursi Anda memiliki waktu kurang dari 5 detik untuk memutus sirkuit tersebut. Bangkit berdiri, lakukan push-up, bersihkan ruangan, selesaikan satu tugas kecil yang tertunda. Kirim email yang menakutkan itu. Dengan memaksakan tubuh ke dalam tindakan, Anda merampas energi yang digunakan pikiran untuk memutar skenario kecemasan. Momentum fisik menghancurkan kelumpuhan analitis. Jadikan ini hukum tak tertulis dalam hidup Anda. Emosi saya tidak memiliki hak suara dalam eksekusi tugas saya. Begitu Anda membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda bisa bertindak di luar rasa takut, kecemasan kehilangan otoritasnya atas hidup Anda. Mari kita melangkah ke kebiasaan keenam. Teknik yang dikenal sebagai pandangan dari atas. Overthinking selalu bersifat miopia. Saat Anda cemas, fokus Anda menyempit secara drastis, menjadi hanya pada diri Anda sendiri, dan masalah spesifik yang ada di depan hidup Anda. Masalah itu terasa masif, terasa seperti akhir dari segalanya. Otak Anda melebih-lebihkan tingkat keparahan situasi, karena Anda melihatnya melalui mikroskop ego Anda.
Untuk menghentikan ini, Anda harus secara sadar memperluas lensa Anda. Anda harus melakukan zoom out. Tarik pikiran Anda keluar dari tubuh Anda dan lihat diri Anda dari sudut pandang makro. Bayangkan Anda melayang di atas kota Anda. Lihatlah jutaan orang yang sedang sibuk dengan kehidupan mereka. Masing-masing membawa beban kecemasan yang sama atau lebih besar dari Anda. Kemudian, tarik mundur lebih jauh. Lihatlah seluruh planet ini berputar di ruang angkasa yang sunyi. Perluas ke garis waktu. Pikirkan tentang ribuan tahun sejarah manusia. Kekaisaran yang bangkit dan runtuh, raja-raja yang dilupakan oleh waktu. Tiba-tiba, email teguran dari atasan Anda atau ketakutan Anda akan kegagalan presentasi esok hari terlihat sangat tidak signifikan. Anda menyadari betapa konyolnya menghabiskan energi untuk hal yang begitu kecil dalam skema besar alam semesta. Masalah Anda tidaklah spesial. Itu hanyalah debu kecil di atas debu kecil lainnya. Perspektif makro ini memberikan pengaturan ulang instan pada sistem saraf Anda. Ego Anda mungkin terluka, tetapi jiwa Anda menemukan kedamaian yang mendalam. Ketika Anda menyadari bahwa dalam 100 tahun ke depan, Anda dan semua orang yang opininya Anda cemaskan hari ini akan kembali menjadi tanah, sebagian besar rasa takut Anda akan menguap. Beban berat di pundak Anda terangkat. Ini tidak berarti hidup Anda tidak penting. Ini berarti kecemasan Anda tidak penting. Gunakan alat ini setiap kali Anda merasa tercekik oleh tekanan. Pandanglah ke langit malam yang dipenuhi bintang, dan biarkan kebesaran alam semesta menelan masalah-masalah kecil Anda. Anda akan kembali ke bumi dengan kepala yang dingin dan hati yang teguh. Kebiasaan ketujuh dan terakhir adalah mencari ketidaknyamanan secara sukarela. Kita telah menjadi terlalu lembut. Pria modern dikelilingi oleh kenyamanan buatan. Ruangan ber-AC, makanan cepat saji, hiburan instan, kursi yang empuk. Kenyamanan ini meracuni ketahanan alami kita. Ketika tubuh tidak pernah ditantang, pikiran menjadi rapuh. Overthinking seringkali merupakan gejala dari pikiran yang terlalu banyak, memiliki waktu luang, dan terlalu sedikit menghadapi ancaman nyata. Jika Anda ingin menghentikan otak Anda dari menciptakan masalah palsu, Anda harus memberikannya masalah fisik yang nyata untuk diselesaikan. Anda harus memvaksinasi diri Anda terhadap penderitaan. Ini berarti Anda harus memasukkan dosis kesulitan yang terkontrol ke dalam rutinitas harian Anda. Mandi dengan air sedingin es di pagi hari. Melakukan puasa berkala. Mengangkat beban yang sangat berat hingga otot Anda bergetar. Melakukan lari intensif saat Anda merasa malas. Ketika Anda berada di bawah pancuran air dingin, Anda tidak bisa memikirkan tagihan bulan depan atau opini orang lain. Anda dipaksa untuk berada tepat di momen saat ini. Anda membuktikan kepada otak reptil Anda bahwa Anda adalah penguasa tubuh Anda. Dengan secara sukarela memilih jalan yang sulit setiap hari, stresor sehari-hari tidak akan lagi mengejutkan Anda. Anda menjadi tidak tersentuh. Pria yang mencari ketidaknyamanan tidak akan pernah dilumpuhkan oleh kecemasan kecil dari kehidupan modern. 7 kebiasaan ini bukanlah sekedar trik psikologis murahan. Ini adalah kode operasi untuk menjadi manusia yang superior secara mental. Memisahkan apa yang bisa Anda kendalikan, melucuti emosi dari fakta, merangkul takdir yang sulit, mempersiapkan skenario terburuk, bertindak tanpa menunggu perasaan, melihat dari perspektif yang lebih tinggi, dan memilih penderitaan secara sukarela. Ini adalah cetak biru untuk menghilangkan kecemasan hingga ke akar-akarnya. Anda sekarang berada di persimpangan jalan. Anda bisa menutup video ini, kembali ke kehidupan Anda yang lama, dan terus menjadi budak overthinking. Atau, Anda bisa memilih untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip ini tanpa kompromi, dan mulai membangun pikiran yang tidak bisa dihancurkan. Keputusan ada di tangan Anda, dan hasil dari keputusan itu sepenuhnya adalah tanggung jawab Anda. Terima kasih telah berinvestasi pada kekuatan mental Anda hari ini. Buktikan bahwa Anda adalah bagian dari kelompok elit yang mengambil tindakan. Tuliskan di komentar, saya memilih disiplin di atas kecemasan. Sampai jumpa di puncak ketenangan.